Alright, Shalom. Saya percaya hari ini saudara diberkati, dan hari ini saya mau juga memberkati saudara dengan sesuatu yang memberkati saya dalam pembacaan firman Tuhan saya. Itu sesuai dalam video WPDA saya ini, saya mau share sesuatu yang luar biasa. Oke, langsung saja dalam Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Tapi saya akan baca hanya beberapa ayat penting saja. Nah, ini berbicara mengenai Lukas 21 ini berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ini sangat relate dengan apa yang terjadi sekarang ini. Oke, saya baca saja. Nah, permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan." Perhatikan. "Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." Listen that. Pay attention. Alright? "Dan apabila kamu dengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Oke, dan saudara baca seterusnya, itu beberapa tanda-tanda atau apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Nah, aplikasinya yang saya mau bagi saudara pada saat ini adalah hari ini kita mendengar banyak isu, bahkan video-video di sosial media yang berbicara mengenai vaksin yang selalu dihubungkan dengan Antichrist, dengan cap 66, dengan chip, dan segala macamnya. Alright, sebelumnya kita perlu tahu juga bahwa bukan hanya vaksin, tapi seluruh baik perbankan, politik, dan semuanya itu semua akan mengarah kepada Antichrist. Alright, so kita jangan hanya berbicara vaksin. Jadi sehingga terlalu memparsialkan atau mengkecilkan atau menyudutkan satu bagian. Tapi semuanya akan mengarah ke sana. Tapi this is not the time yet. Kenapa? Nah, kita lihat di sini bahwa Yesus mengatakan di sini, "Waspada supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka." So, artinya Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa waktu kedatangan Yesus itu Yesus sendiri tidak tahu. Bahkan dikatakan hanya Allah yang tahu. Nah, saudara, saya ada video lain, saya sedang mempersiapkan satu video lain yang membahas lebih dalam program saya Unboxing the Truth. Nanti saya akan bahas di situ mengenai, saya akan buka dalam 2 Tesalonika pasal 2 yang bercerita atau menjelaskan mengenai kedatangan Yesus dan kemunculan Antichrist. Dan nanti saya jelaskan hubungannya dengan vaksin. Tapi saudara, saya mau katakan, hati-hati. Waspadalah, firman Tuhan katakan, waspadalah. Karena seakan-akan yang kita lihat sekarang ini, seakan-akan mereka tahu bahwa inilah waktunya kemunculan Antichrist. Padahal kan saudara lihat di 2 Tesalonika ada prosesnya. Right? So, dan yang kedua, saudara, yang menjadi sangat miris bagi saya, bahwa referensi untuk mengatakan vaksin ini adalah Antichrist, seakan-akan Antichrist sudah muncul, sudah nyata, sehingga banyak menolak. Semua referensi hanya kata ini, kata ahli ini, kata menurut teknologi ini, menurut kecanggihan teknologi ini. Wait, seharusnya referensi kita adalah full dari firman Tuhan. Right? Ini yang penting. So, saudara, saya kasih analisis dalam WPDA saya ini. Aplikasinya apa, saudara? Nah, karena kita lihat ini yang sebenarnya yang harus kita lakukan, sehingga ketika kita melakukan ini, kita akan terhindar dari semuanya. Kita penyesatan. Saya sangat mendorong saudara untuk menonton video nanti saya akan rilis secepatnya mengenai Antichrist yang menurut dari 2 Tesalonika. This will bless you so much. Ini yang harus lakukan. Yang harus kita lakukan. Ayat 14. Sebenarnya dari saya akan baca 12. "Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya." Perhatikan, "Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara.
So, it's not happening yet. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. So, ini yang harus kita concern, bahwa kesempatan itu, kalau itu terjadi, seharusnya itu akan menjadi kesempatan kita untuk bersaksi. Nah, sama seperti waktu murid-murid Yesus berkata kepada Yesus sebelum Yesus naik ke surga. Dalam Kisah Rasul pasal 1, mulai ayat 5, dari ayat 6, murid Yesus berkata, Tuhan, Yesus, kapankah engkau akan memulihkan bangsa Israel ini? Tapi Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu kapan waktunya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku sampai seluruh Yudea. Artinya waktu kedatangan Tuhan, waktu antikris, kita tidak perlu tahu kapan waktunya. Tapi yang harus dilakukan fokus kita adalah kembali menjadi garam dan terang, menjadi saksi karena Allah sudah mencurahkan Roh-Nya, Roh Kudus, sehingga kita diberi kuasa untuk menjadi saksi. So this is important. Nah, kemudian saya baca terusnya. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Jangan mikir, aku harus ngomong apa ya, harus gimana ya. Ini ayat 15. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Wow, it is amazing. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Iya. Perhatikan. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, perhatikan, kamu akan memperoleh hidup. So, yang harus kita perhatikan adalah kalau inilah memang waktunya, maka seperti kita baca dalam Lukas pasal 21 ini, seharusnya ini adalah momen kita untuk bersaksi. Bukan kita sibuk hanya membahas seperti menyebarkan ketakutan. Karena yang terjadi sekarang justru ini menyebarkan ketakutan, rasa takut. Kalau saat kedatangan Yesus itu seharusnya momen bahagia. Bukankah ini yang kita nanti-nantikan? Karena firman Tuhan katakan kalau Yesus datang, kalau waktunya sudah tiba, maka Yesus akan datang dengan upah. Nah, mungkin kita akan memiliki perbedaan mengenai paham-paham teologi ya. Apakah kita pra-tribulation, mid-tribulation, pasca-tribulation? Mungkin ya kita berbeda, tapi kita ada satu yang tidak perlu penerjemahan yang terlalu ribet. Tapi firman Tuhan katakan momen itu, baik saudara mungkin percaya pra, mid atau pasca, tapi yang harus kita ingat bahwa momen itu adalah momen kita menyaksikan Yesus, menyaksikan keselamatan. So hari ini kalau saudara sudah baca itu mungkin ikut meng-share, Atau tidak apa-apa, tapi yang harus saudara lakukan sekarang adalah aplikasi yang harus kita lakukan hari ini adalah yang pertama, yang utama adalah kita harus menyaksikan Yesus, menyaksikan Injil. Dan nanti saya jelaskan lebih lagi kenapa ini penting di video berikutnya saya, karena nanti video akan terlalu lama. Video saya akan berbicara mengenai bagaimana kita dan apa yang harus dilakukan di tengah-tengah situasi yang yang terjadi sekarang, banyak isu mengenai vaksin dan antikris. Apa yang harus dilakukan, apa yang penting, dan nanti kita lihat apa sebenarnya yang Tuhan mau. Saya tidak bisa sampaikan hari ini semua, ada video dengan terlalu panjang, tapi pastikan teman-teman akan subscribe channel ini. Ikuti dan tekan tombol belnya supaya setiap ada video yang baru teman-teman mendapatkan notifikasi, dan ini akan memberkati saudara. Saudara, dan saya percaya WP Diasa ini memberkati saudara. God bless you, dan share kalau ini memberkati saudara, dan
Please tulis komentar di bawah apa yang memberkati saudara, dan mungkin ada pertanyaan atau mau didoakan, please jangan segan-segan tulis komen di bawah, karena saya rindu memberkati dan mendoakan saudara. God bless you, Tuhan Yesus memberkati.